Kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 juga, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran 1. Sebelum dimulai belajarnya, jangan lupa untuk membantu orang tua dan selalu menggunakan masker apabila keluar rumah dan mencuci tangan sebelum masuk rumah, serta berdoa dulu ya. Apakah sudah berdoa semuanya? Baik. Mari kita sama-sama mulaikan untuk belajar. Materi yang akan kita pelajari adalah muatan bahasa Indonesia tentang bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks dan menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan. Tentunya dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baiklah anak-anak semuanya, pelajarannya kita akan mulai. Di buku kalian, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Kalian bisa lihat tentang proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, mengapa demikian? Kita akan pelajari di sini. Di buku paket kalian, tema 2, pada halaman 44 ada teks bacaan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, mari kita baca bersama-sama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air Indonesia. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Lanjutnya, bagaimanakah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Baiklah, mari kita lihat bersama-sama. Perlawanan di berbagai daerah banyak sekali dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pertempuran Surabaya. Nah, bagaimanakah pertempuran Surabaya ini terjadi? Mari kita baca bersama-sama. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Surabaya. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris. Puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan
dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Itulah ultimatum yang diberikan oleh Inggris kepada bangsa Indonesia. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pemerintah Indonesia atau ditolak oleh bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari laut, darat maupun udara. Tetapi bangsa Indonesia tidak menyerah. Dia terus berjuang dan melawan. Sehingga pada tanggal 10 November tersebut dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Nah, berdasarkan teks di atas, dapat kita buat peta pikiran dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif. Kalian sudah tahu kan apa-apa saja di peta pikiran? Di peta pikiran itu ada kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana pertempuran Surabaya tersebut terjadi. Baik, sebelum kita membuat kalimat efektif dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa, kalian harus tahu dulu apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan atau pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Tahu nggak kalian apa itu SPOK? SPOK yaitu yang terdiri dari SPOK itu adalah unsur-unsur yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itulah yang dikatakan sebagai SPOK. Kemudian, apakah ciri-ciri kalimat efektif? Ada 4 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Itulah ciri-ciri kalimat efektif. Nah, dari materi di atas dapat disimpulkan yaitu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat dicapai. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalian dapat menggunakan kalimat-kalimat efektif. Kalian dapat mengetahui kalimat-kalimat efektif dari ciri-cirinya yang seperti Pak Guru sebutkan tadi. Ada 4 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada 2, yaitu ada subjek dan predikatnya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk lebih memahami materi kita dalam bahasa Indonesia kali ini, kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menggunakan kalimat-kalimat efektif. Yang
pertama, apakah pertempuran yang terjadi di Surabaya? Yang kedua, mengapa Inggris mengultimatum pemerintah dan orang Indonesia yang bersenjata untuk menyerahkan diri? Yang ketiga, siapa yang memberikan ultimatum orang Indonesia yang bersenjata untuk menyerahkan diri tersebut? Yang keempat, bagaimana pertempuran di kota Surabaya itu berlangsung? Yang kelima, kapan pertempuran di Surabaya itu berlangsung? Dan yang terakhir, yang keenam, di mana pertempuran tanggal 10 November 1945 itu berlangsung. Nah, anak-anak yang hebat, demikian materi kita kali ini. Muatan atau pelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.